orang yang kita segmenkan gitu ya. Oke, selanjutnya yuk kita masuk ke langkah pertama dalam proses segmentasi ini. Yang pertama kita perlu melakukan identifikasi variabel segmentasi atau pemilihan variabel segmentasi. Yang pertama demografi, geografi, psikografi, dan perilaku. Jadi dalam melakukan segmentasi ini kita mempertimbangkan variabel ini. Demografi itu apa? Demografi itu contohnya adalah usia, jenis kelamin, ukuran keluarga, ada berapa keluarga gitu ya, tahap dalam daur hidup keluarga, pendapatan keluarga seberapa besar, pekerjaan, agama, suku, itu subvariabel dari variabel demografi. Kemudian untuk geografi misalnya wilayahnya di mana, ukuran kotanya seberapa besar, permukimannya di mana, di desa atau di kota, gitu ya. Kemudian variabel berikutnya adalah psikografi. Nah, kita ada beberapa hal yang antara lain adalah kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian segmen itu ya. Dan yang keempat, perilaku. Manfaat yang dicari, tingkat penggunaan, loyalitas, sikap terhadap produk, dan kesiapan pembeli. Nggak ada papan chat. Coba sebentar, saya stop sebentar. Saya mau pastikan. Sepertinya oke. Okay. Tadi sampai mana ya? Nggak apa-apa, nanti saya coba ulangi. Tadi terakhir sampai mana Mbak ya?
yang terputus tadi. Saya tidak menyadari loh kalau terputus. Sampai saya ngecek Facebook saya loh, ini kok terputus. Terus saya cek di Wistik juga terputus. Pasar sangat heterogen. Coba ini saya tayangkan dulu. Oh, ini mungkin ya. Oke. Jadi beberapa kondisi yang pasar tidak perlu disegmentasi ya. Memang betul. Salah satunya kalau pasar itu terlalu heterogen, terus kita mencoba terlalu heterogen, terus kita mencoba untuk membuat segmen-segmen lagi, itu nanti akan sangat kecil karena kita pecah-pecahkan lagi gitu ya. Jadi kalau hal tersebut akan membuat pemasar atau marketer itu kesulitan karena terlalu heterogen gitu ya. Bentar, ini kok ngadat ini. Oke, ini ya. Pasar itu ini sampai sini ini. Pasar itu sangat heterogen. Kemudian pemakaian berat atau heavy user menempati proporsi terbesar dari pasar, dan hanya segmen inilah yang relevan sebagai pasar sasaran. Memang ini pemakai berat atau heavy user itu paling banyak. Jadi ya tidak perlu kita buat segmen lagi, segmen ini sudah oke kok. Jadi kita tidak perlu pecah lagi gitu. Jadi kita tidak perlu memecah-mecah lagi segmen yang sudah besar ini gitu. Kemudian sebuah merek sudah dominan di dalam pasar. Merek itu sudah dominan. Karena sudah dominan, tidak perlu lagi mereka membuat segmen pecah-pecah kecil. Misalnya contohnya adalah teh botol sosro. Teh botol sosro itu segmennya kan bisa untuk wanita, pria, anak kecil, anak besar, remaja putri, remaja pria gitu ya. Jadi teh botol sosro ini tidak perlu lagi membuat segmen lagi. Misalnya mereka buat merek khusus teh untuk anak kecil, tidak perlu buat seperti itu. Nah, kalau mereka memaksa untuk membuat segmen, itu malah sebaliknya menurunkan penjualan mereka gitu ya. Nah, ini beberapa kondisi yang menyebabkan sebuah pasar itu tidak perlu disegmenkan lagi. Nah, terus berikutnya kita masuk ke tahap-tahap pemasaran bersasar. Coba saya mau cek dulu ini. Halo, tes. Masih bersama saya ya. Oke, kita masih ada 30 menit. Sebetulnya kita masih banyak sekali materi yang belum kita selesaikan. Oke, lanjut ya. Oke, ada 3 tahap dalam pemasaran besar. Ini sudah ya. Oh, belum berarti. Karena tadi kita kepotong di situ ya. Oke, kita masuk ke sini. Setelah kita tahu manfaat dari pemasaran bersasar, kita kan sudah tahu manfaatnya ini. Kalau kita mempunyai strategi targeted marketing, itu manfaatnya kita bisa lebih fokus. Nah, alokasi sumber daya juga lebih efisien gitu ya. Nah, selanjutnya yang kita perlu lakukan adalah kita perlu melakukan langkah-langkah gitu. Langkah-langkah dalam melakukan pemasaran bersasar. Ada tiga langkah. Yang pertama adalah segmentasi pasar, pemilihan pasar sasaran, yang ketiga adalah penentuan posisi merek. Nah, dalam melakukan langkah segmentasi pasar ini ada 2 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi variabel segmentasi. Ada 4 variabel utama. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Kemudian hal berikutnya adalah mengembangkan profil setiap segmen yang dihasilkan.